وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 13 Rabiul Akhir 1443. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 531, yaitu surah Al-Qamar ayat 50 sampai dengan Ar-Rahman ayat 16 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar wa laqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Wa kullu shay'in fa'aluhu fi az-zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Misalnya pada surah Ar-Rahman ayat 2, Al-Quran, Al-Quran, sebagaimana biasanya qiraah Ibnu Katsir, demikian juga qiraah Hamzah ketika dia berhenti. Kemudian ayat 12, wal habbu wal habba, maka baknya boleh di fathah. Kalau baknya di fathah, maka setelahnya harus dzal asfi. Tetapi kalau baknya di dhammah, maka dzul asfi. Kemudian warraihana, ada yang membaca warraihanu, ada yang membaca warraihana, ada yang membaca warraihani. Tiga bacaan. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Qamar ayat 50, "Wa ma amruna," dan tidaklah perintah kami, perintah Allah, illa kecuali wahidatun, satu kali, kalamhin bil basar, seperti sekejap mata. Jazakallahu khairan. Maksud ayat ini adalah kalau Allah menghendaki sesuatu, itu tidak perlu mengulang dua kali perintah. Satu kali perintah sudah langsung terjadi sesuai kehendak Allah. Ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakunu atau fayakuna. Surah Al-Baqarah ayat 117, wa idza qada amran, kalau Allah menetapkan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun, tiada lain Allah cukup mengucapkan kata-kata kun fayakunu, maka langsung terjadi sesuai kehendak Allah. Jadi Allah mengatakan kun enggak perlu dua kali. Kalau manusia seringkali menghendaki sesuatu harus perintah dua kali. Bahkan kadang-kadang sama anak kita perintah 5 kali, 10 kali masih tidak taat, tidak manut. Nah, itu karena kita memang manusia itu serba lemah, tapi Allah Maha Kuat.
Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keyakinan seperti ini harus kita tanamkan dalam hati, sehingga kita merasa apapun perkara besar itu kecil. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Saya ulangi lagi ya, perkara sebesar apapun kalau kita ingat kekuasaan Allah, maka akan terasa kecil, karena Allah kalau menghendaki sesuatu cukup kun selesai. Kemudian Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh ahlakna, kami telah membinasakan asya'akum, orang-orang yang semisal kalian. Fahal, maka apakah mim muddakir, ada orang yang mengambil pelajaran. Maksudnya orang-orang yang serupa dengan orang-orang kafir Quraisy itu sudah dihancurkan oleh Allah dari kalangan umat-umat terdahulu. Maka kita disuruh mengambil pelajaran. Kalau kamu tidak mau melakukan perintah Allah, sama juga nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini disuruh oleh ayat 51 ini untuk mengambil pelajaran. Indonesia pengen barokah atau pengen hancur? Kalau pengen hancur, lanjutkan menyelisihi aturan Allah, silahkan. Nanti pasti akan hancur Indonesia ini. Ini sudah jaminan, sudah pasti ya, berdasarkan ayat ini. Tetapi kalau mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dibarokai oleh Allah. 52, wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, fa'aluhu, yang mereka melakukannya itu fi zuburi, di dalam kitab-kitab. Maksudnya kitab-kitab catatan amal yang dibawa oleh para malaikat. Malaikat kanan disebut sahibul yamin, malaikat kiri disebut sahibus shimal. Dua-duanya disebut raqibun atid. Sebagian orang salah paham, dikira yang kanan raqib, yang kiri atid. Tidak. Raqibun atid ini adalah satu sifat. Sifatnya malaikat kanan maupun kiri adalah raqibun, mengawasi, atidun, disiapkan oleh Allah untuk mengawasi kita. Maka ayat ini bentuknya informasi tetapi mengandung ancaman. Kita diancam oleh Allah. Kalau kita berbuat maksiat, maka dicatat oleh para malaikat. Mari kita mengambil pelajaran dari ayat ini. Allah mengatakan, wa kullu saghirin, dan setiap perkara kecil, wa kabirin, dan perkara besar, mustatarun, ditulis, yaitu ditulis dalam catatan amal kita. Maka ini seperti dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca pada malam Jumat seperti ini. Allah mengatakan pada surah Al-Kahfi, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa kitab catatan ini tidak meninggalkan kecil maupun besar kecuali semuanya tertulis di dalamnya. Nah, ini nanti akan kita ucapkan kalau kita berbuat semau gue di dunia ini. Kemudian Allah mengatakan innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin, berada di dalam jannah-jannah, wa naharin, dan sungai-sungai. Ini adalah kondisi sebaliknya. Kalau orang-orang kafir, mereka dalam penyesalan, dalam kerugian, sebagaimana sudah disebutkan pada ayat sebelumnya, ayat 47. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Nah, ini kondisi orang-orang kafir. Adapun kondisi yang disebutkan pada ayat ini, innal muttaqina fi jannati wa nahar, ini kondisi sebaliknya. Maka ayat-ayat seperti ini jangan lupa disebut apa? Ayat-ayat masani. Masani itu adalah yang diulang-ulang setelah membahas kebaikan lalu membahas keburukan, setelah membahas neraka lalu membahas surga, setelah membahas orang-orang yang bertakwa lalu membahas orang-orang yang berbuat dosa. Nah, ini supaya muncul dalam diri kita dua sifat yang imbang, khauf sama raja. Khauf itu takut kepada siksa Allah, raja itu mengharap rahmat Allah. Diibaratkan oleh para ulama seperti apa? Dua sayap burung, harus imbang. Tidak imbang tidak akan terbang dengan bagus. Kemudian kata-kata jannatin, beberapa jannah, ini menunjukkan bahwa surga itu tidak hanya satu. Karena itu mari kita lihat bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surga. Berapa jumlahnya? Rasul bersabda, innaha jinanun. Saya carikan hadisnya yang sesuai dengan lafal yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Ya Umma Harithah, wahai Ummu Harithah, innaha laysat bi jannatin wahidah. Surga itu bukan hanya satu jannah, satu surga, bukan.
walakinnaha jinanun katsiratun. Tetapi surga itu beberapa jannah yang banyak. Nah, tidak disebutkan oleh Nabi berapa banyaknya. Maka kita juga nggak ngerti berapa jannah itu jumlahnya. Wa inna Harithata, dan sesungguhnya anakmu Harithah yang mati syahid itu lafil firdausil a'la, sungguh pada surga firdaus yang paling tinggi. Hadis riwayat Bukhari sahih. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Dan surga yang tertinggi adalah surga firdaus, karena surga firdaus itu atapnya adalah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil bahwasanya surga adalah tidak hanya satu saja. Makanya Allah mengatakan di sini ya, fi jannatin, di dalam jannah-jannah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa nahar, dan sungai-sungai. Nah, sungai-sungainya jannah ini sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kondisinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati bahrul ma, di surga ada lautan air, wa bahrul asal, lautan madu, wa bahrul laban, lautan susu, wa bahrul khamr, lautan minuman keras tetapi yang tidak memabukkan. Tsumma tashaqqaqul anharu ba'du, kemudian terpecah-pecahlah sungai-sungai setelah itu. Jadi ada lautannya, ada apa? Sungainya. Lautannya bermacam-macam, otomatis sungainya juga bermacam-macam. Nah, semua sungai ini mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan fi maq'adi sidqin, pada tempat yang baik. Sidqin artinya baik. Inda, di hadapan malikin, raja, muqtadirin, yang maha kuasa. Jadi tempatnya orang-orang bertakwa itu adalah di dalam surga, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kata lain kita akan menjadi tetangga Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita menjadi tetangga Allah? Ternyata Nabi sudah memberitahukan rahasianya supaya kita menjadi tetangga Allah Subhanahu wa taala. Mari saya tampilkan satu hadis yang sahih. Yang hadis ini seingat saya dapatkan ketika masih santri dulu, tapi karena isinya sangat bagus, maka saya ingat-ingat hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yunadi yaumal qiyamah." Allah besok pada hari kiamat akan menyeru, "Aina jirani, aina jirani?" Di mana tetangga saya? Di mana tetangga saya? Ditanya oleh Allah. Fataqulul malaika, malaikat balik bertanya, "Rabbana, wahai Rabb kami. Wa may yanbaghi ayyujawirak?" Siapa yang pantas menjadi tetangga engkau? Fayaqulu, Allah menjawab, "Aina ummarul masajid?" Di mana pemakmur masjid? Nah, jadi kunci untuk menjadi tetangga Allah harus apa? Memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu gimana? Ada dua macam. Pertama, dan itu yang paling penting, memakmurkan secara maknawi, bukan secara fisiknya, tapi maknawinya. Salat jamaah di masjid, ini memakmurkan masjid secara maknawi. Pengajian di masjid, ini memakmurkan masjid secara maknawi. TPA di masjid untuk anak-anak supaya mereka bisa baca tulis Quran. Nah, ini termasuk pemakmuran masjid yang maknawi. Yang kedua adalah pemakmuran masjid secara hissi, yaitu secara fisiknya. Masjidnya kalau catnya sudah ngelotok, mengganggu orang, kalau orang bersandar akan terkena catnya itu, diganti dengan cat yang baru. Supaya orang masuk masjid rasanya nyaman, ya, karena catnya bersih, tidak banyak orek-orekan anak-anak kecil misalnya. Nah, ini adalah termasuk pemakmuran masjid secara hissi. Dua-duanya adalah termasuk memakmurkan masjid. Ini hadis diriwayatkan oleh Harits di dalam kitab musnadnya, derajatnya sahih. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita sudah dikasih hidayah oleh Allah, termasuk orang-orang memakmurkan masjid sekarang ini. Kita niatkan sampai mati kita memakmurkan masjid. Nih, jangan sekali-kali kita ada niatan untuk berhenti dari memakmurkan masjid. Allah mengatakan di sini muqtadir. Allah zat yang maha kuasa.
Maksudnya kuasa gimana? Ibnu Katsir menafsirkan, maksudnya kuasa untuk memberikan apapun yang dikehendaki oleh orang-orang yang menjadi tetangganya Allah tadi. Masuk surga itu minta apapun dapat. Mau tambah istri, silahkan toh. Mau minta 1000 istri, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nggak ngerti ya, apakah nanti kalau sudah masuk jannah panjenengan masih ngelirik atau pingin untuk apa? Tambah istri atau tidak? Kalau seandainya panjenengan masih ngelirik untuk tambah istri, minta istri, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Lahum ma yasha'una fiha." Pada surah Al-Maidah, mohon maaf. "Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Surat Al-Qaf ayat 35. Lahum, bagi mereka orang-orang ahli jannah, ma yasha'una, apa saja yang mereka kehendaki, fiha, di dalam jannah, waladaina, dan di hadapan kami, mazidun, ada tambahan lagi. Taib, inilah tafsiran ringkas untuk surah Al-Qamar. Sekarang kita lanjutkan dengan tafsir surah Ar-Rahman. Kaum muslimin rahimakumullah, surat Ar-Rahman saya belum menemukan apa fadilahnya dalam hadis yang sahih. Saya menemukannya hadis yang dhaif. Hadis dhaif mengatakan likulli syai'in arus, segala sesuatu itu ada pengantinnya. Wa arusul Quran, pengantinnya Al-Quran adalah Ar-Rahman, surat Ar-Rahman. Maksudnya apa? Surat Ar-Rahman kok disebut pengantinnya Quran? Pengantin itu selalu dihiasi. Tidak mungkin pengantin itu pakai baju compang-camping, nggak mungkin. Meskipun bajunya hanya pinjam, tapi hari itu dia dihiasi. Nah, maka maksudnya di sini adalah Ar-Rahman, ini surat yang isinya ada hiasan yang banyak. Yaitu apa? Yaitu di dalamnya ada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Mau ngitung nikmat Allah nggak akan bisa selesai ya. Kita menghitung nikmat Allah pada tubuh kita saja, dari kepala sampai kaki, nggak akan selesai menghitung nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ini sampai diulang 30 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini. Nah, maka ini menghiasi surat Ar-Rahman karena mengingatkan kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Mas'ud, surat Ar-Rahman ini adalah surat pertama dari surat-surat mufassal, surat-surat pendek. Adapun pendapat mayoritas ulama, surat mufassal itu dimulai dari surat Al-Hujurat sebagaimana sudah kita bahas. Terakhirnya surat An-Nas. Jadi terakhirnya disepakati surat An-Nas, tapi awalnya diperselisihkan. Nah, menurut Ibnu Mas'ud, Ar-Rahman ini awal dari surat Mufassal. Ini tampaknya turun hujan ya, kita berdoa dulu. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardal muslimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan dengan tafsir ringkas surah Ar-Rahman. Allah mengatakan Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, 'allama, mengajari, Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an, khalaqa, menciptakan, al-insana, akan manusia, 'allamahu, mengajari kepada manusia, al-bayana, penjelasan. Ayat ini bicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah yang sangat luas. Saking luasnya rahmat Allah, Allah tidak pilih kasih. Mau kafir, mau muslim, semuanya dikasih rahmat. Buktinya ya kita lihat sendiri. Tetangga-tetangga kita kafir, tetapi bisa bernafas. Bahkan duitnya banyak mereka ya, karena kerja sungguh-sungguh cari duit, akhirnya duitnya banyak. Ya wajar kan? Nah, ini orang kafir dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau ada anak muslim, orang tuanya kafir, boleh tidak mendoakan supaya orang tuanya mendapat rahmat Allah? Boleh, selama orang tuanya yang kafir tadi masih hidup. Karena orang kafir, meskipun dia kafir, kalau masih hidup berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Ar-Rahman. Adapun kalau Ar-Rahim, itu maknanya adalah rahmat Allah hanya untuk orang-orang beriman saja. Nanti di akhirat Allah tidak peduli sama orang-orang kafir.
mereka teriak-teriak minta tolong, ya, nangis jengor-jengor, tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman ini oleh para ulama dikatakan sebagai ismun khassun, nama khusus untuk Allah. Tidak boleh kita punya anak dikasih nama Pak Rahman, enggak boleh. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rahim enggak apa-apa. Dalilnya apa? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini menyebut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sifatnya adalah raufun, dia pengasih, rahimun, penyayang, maha lembut dan maha sayang. Nah, berarti boleh menyebut seorang makhluk dengan nama Rahim atau Rauf, enggak ada masalah, ya. Tapi kalau Rahman tidak boleh, harus tambahi abdu, Abdur Rahman. Nah, maka alhamdulillah orang-orang Indonesia kalau punya anak namanya Ar-Rahman, Abdur Rahman, itu tidak dipanggil Rahman, tapi ada kalanya dipanggil panjang Abdur Rahman, ada kalanya diringkas pendek Oman. Nah, Oman enggak apa-apa, meskipun Oman itu orang yang ngerti nih. Bagaimana bentuk rahmatnya Allah? Salah satunya adalah 'allamal Qur'an. Allah mengajari Al-Qur'an. Buktinya kita orang Jawa bisa baca Quran. Padahal hurufnya Quran ini bukan huruf Jawa, ini huruf Arab ini. Makhrajnya huruf Arab berbeda dengan makhrajnya huruf Jawa. Apa ada di Jawa itu huruf kha yang harus di tenggorokan harus muncul kha, khi. Itu harus muncul kayak begini. Nah, maka ini dimudahkan oleh Allah, ini salah satu rahmat Allah. Karena itu berdasarkan ayat ini, termasuk rahmat Allah kepada seseorang adalah kalau dia bisa membaca Quran, dia paham isi Quran, membaca paham maksudnya, oh maksudnya kayak begini. Ini rahmat Allah seperti ini. Karena itu kita disuruh untuk bangga dan bahagia dengan rahmat Allah berupa Al-Quran ini. Allah sebutkan pada surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah hanya dengan karunia Allah dan rahmat Allah, hendaklah dengan itu mereka bahagia. Dia itu lebih baik dari apa saja yang dikumpulkan oleh para manusia, yaitu dari harta-harta dunia. Kita disuruh bangga dengan rahmat Allah. Quran termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita senang, bangga karena kita bisa membaca Al-Quran dan bisa mempelajari tafsir Al-Quran. Allamahul bayan, Allah mengajari manusia akan penjelasan. Yang dimaksud penjelasan ini menurut Al-Hasan Al-Basri itu adalah an-nutqu, bicara. Bicara disebut penjelasan. Kenapa? Penjelasan itu disampaikan dengan cara bicara. Ada seseorang melamar seorang wanita, gimana caranya? Gimana menjelaskan isi hatinya pengen melamar wanita, gimana? Ya bicara. Kalau diam nggak akan paham. Seperti Sayyidina Ali datang ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai ke rumah Rasul, karena malu kepada Rasul, maka tidak jadi nembung Fatimah, putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi paham. Ya wong lanang teko nih karepe ngelamar. Nah, alhamdulillah Nabi paham. Coba kalau Nabi tidak paham, harus dibayan, harus diucapkan. Itu makna bayan menurut Al-Hasan Al-Basri, dan itu dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Allah mengatakan asy-syamsu, matahari, wal qamaru, dan bulan itu bihusbanin, dengan hitungan. Maksudnya matahari dan bulan itu beredarnya pada tempat edar masing-masing itu dengan hitungan yang sudah baku, yang Allah bakukan. Itulah sebabnya tidak pernah terjadi tabrakan matahari dan bulan. Kenapa? Udah diatur oleh Allah dengan hitungan yang baku. Maka ayat ini sebagaimana di dalam ayat yang lain, maksudnya adalah kullun fi falaki yasbahun. Pada surah Yasin ayat 40, Allah mengatakan lasyamsu yanbaghi laha, tidaklah mungkin matahari itu antudrikal qamar, menyusul bulan. Maksudnya tabrakan sama bulan, tidak mungkin. Walal lailu sabiqun nahar, tidak mungkin malam menyusul siang. Artinya muncul malam pada jam 12 siang, tidak mungkin. Pasti muncul malam itu pada waktunya jam 6 atau setengah 6 sesuai kondisi terbitnya matahari ini.
Wa kullun, dan masing-masing itu fi falakin, di dalam garis edar, yasbahun, mereka berenang, maksudnya berjalan. Nah, itulah makna dari bihusban, masing-masing pada garis edarnya masing-masing. Ayat 6, wan najmu, dan bulan, dan bintang, wasyajaru, dan pohon-pohon, yasjudan, keduanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud syajar itu adalah pohon yang punya batang yang keras. Misalnya pohon mangga, pohon kelapa, pohon sawit, pohon an-nakhl, kurma dan sebagainya. Itu namanya syajar, tidak diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau najm, ini diperselisihkan ulama. Tafsiran yang dipilih Ibnu Katsir, najm itu bintang. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wan najmi idza hawa. Tapi menurut Ibnu Abbas, beliau mengatakan najm ini adalah tanaman-tanaman rambatan. Misalnya kayak apa? Anggur, misalnya kayak semangka. Jadi yang tidak punya pokok yang kokoh atau yang berdiri. Nah, itu disebut an-najm. Dari sisi melihat kondisi kalimat, tampaknya cocok an-najm diartikan apa? Pohon-pohon rambatan. Karena setelah itu Allah bicara tentang asy-syajar, yaitu pohon yang berdiri yang bukan rambatan. Dua-duanya sama-sama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi yang lain, kita lihat ayat Quran menyebutkan bintang dan pohon pada surat Al-Hajj ayat 18. Allah mengatakan wasyamsu wal qamaru wan nujumu. Matahari, bulan, bintang. Nah, ini disebutkan bintang. Ini adalah makhluk-makhluk atas. Matahari, bulan, bintang. Kemudian Allah sebutkan makhluk-makhluk bawah, wal jibalu wasyajar, gunung-gunung dan pohon-pohon, sama juga, semuanya ciptaan Allah dan semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini, maka lebih cocok kalau kata-kata an-najm tadi diartikan apa? Diartikan bintang-bintang, supaya serasi dengan ayat yang lain. Tapi ringkasnya, baik najm ini diartikan bintang maupun diartikan pohon rambatan, sama saja, yasjudani, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sujudnya pohon? Kita nggak ngerti nggih. Tapi ada penjelasan dari para ulama. Qala Qatadah, berkata Qatadah, wa dhillu kulli syai'in, naungan dari segala makhluk itu adalah sujudu, itulah sujudnya. Fal yamin awwalan nahar, maka dia condong ke arah kanan di waktu pagi, wasyama'il akhiran nahar, condong ke arah kiri di waktu sore. Jadi pohon ketika terkena sinar matahari dari arah timur, maka ada bayangan ke arah barat, itu sujudnya kepada Allah seperti itu. Kemudian ketika matahari sudah tergelincir, akhirnya bayangan ini pindah ke arah timur. Ini berarti sujudnya kepada Allah dengan cara memunculkan bayangan tadi. Sama dengan kita kalau sholat kan kita condong ke bawah, turun ke bawah. Nah, pohon juga begitu. Dia punya bayangan, kadang ke barat, kadang ke timur. Itulah sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai surah An-Nahl ayat 48. Allah mengatakan, awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillah. Bukankah mereka sudah melihat bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu yang naungannya atau bayangannya itu condong ke arah kanan maupun ke arah kiri, maksudnya ke barat atau ke timur, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sujudnya pohon adalah apa? Dengan bayangan-bayangannya tadi, berdasarkan tafsir berdasarkan ayat yang lain. Kemudian Allah mengatakan was-samaa, dan langit itu rafa'aha, Allah mengangkatnya, wa wada'a, dan Allah meletakkan al-mizana, keadilan, Allah, supaya janganlah tadghaw, kalian itu melampaui batas, fil mizani, di dalam keadilan. Maksud ayat ini menurut Ibnu Katsir bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi itu secara adil, secara seimbang. Tujuannya apa? Tujuannya alla tadghaw fil mizan, supaya segala sesuatu juga bersikap adil. Air jadinya adil, sehingga tidak air laut tidak tumpah ke darat kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gunung bersikap adil sehingga dia tidak memberikan madharat kepada orang-orang yang tinggal di pegunungan.
angin bersikap adil, dia akan menghembus sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai kebutuhan manusia. Nah, kalau makhluk-makhluk saja bisa adil, bagaimana manusia tidak adil? Kalau yang melakukan perbuatan yang dianggap menyimpang atau melanggar adalah ulama, dihukum. Kalau bukan ulama, tidak dihukum. Itu tidak adil kayak begitu. Nah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk ngambil pelajaran. Allah saja menciptakan langit bumi dengan adil. Kok kalian malah tidak adil? Padahal sudah dicontohkan oleh Allah supaya berbuat adil. Kemudian Allah mengatakan wa aqimu, dan tegakkanlah al-wazna, timbangan, bil qisti, dengan keadilan, wala tukhsiru, dan janganlah kalian mengurangi al-mizana, timbangan. Jadi maksud ayat ini adalah kalau kita berjual beli misalnya, menimbang untuk orang lain, maka hendaklah kita menimbangnya dengan adil. Karena itu ayat ini seperti pada surah yang lain, Al-Isra ayat 35, Allah mengatakan wa auful kaila idza kiltum. Sempurnakanlah takaran kalau kalian itu menakar. Wazinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah dengan adil yang lurus. Dzalika khairun, itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus akibatnya, baik akibat di dunia maupun akibat di akhirat. Orang penjual kalau terbiasa adil, itu nanti akan getok tular. Ini penjualnya apa? Jujur, adil, tidak mengurangi timbangan. Akhirnya jadi laris. Kenapa laris? Orang-orang sama percaya. Tapi kalau satu sudah ketanggor kemudian menyebarkan kepada yang lain, akhirnya jadi bangkrut, jadi tidak laku. Kenapa? Karena sudah terbukti atau sudah terketahui oleh orang-orang bahwa dia tidak adil. Belum lagi di akhiratnya. Allah mengatakan wal arda, dan bumi itu wada'aha, Allah meletakkannya lil anami, untuk para makhluk. Al-anam itu bukan hanya manusia, tapi semua makhluk, baik itu manusia maupun itu jin, maupun itu binatang, maupun itu serangga-serangga dan sebagainya. Itu semuanya adalah al-anam, al-khalq, makhluk yang beraneka ragam. Allah meletakkan bumi, maksudnya Allah menghamparkan bumi. Jadi bumi yang bentuknya bulat ini terasa terhampar. Coba kalau kita tinggal di tempat yang terasa bulat, susah. Suruh bangun rumah di atas bola, apa bisa? Karena bolanya bulat, tidak bisa. Tapi karena bumi itu sangat luas, sehingga meskipun dia bulat, terasanya adalah hamparan. Kita buat rumah bisa, buat hotel bisa, buat perkantoran bisa, buat bangunan, buat masjid bisa. Ini adalah nikmat dari Allah. Allah mengatakan fiha, di dalam bumi itu fakihatun, ada buah-buahan, wan nakhlu, dan pohon kurma, dzatul akmami, yang memiliki mayang-mayang. Fakihah, buah-buahan, maksudnya buah-buahan yang beraneka ragam. Ini adalah nikmat Allah. Dan kalau kita perhatikan, Indonesia ini termasuk negara yang kaya buah-buahan. Satu macam buah saja sudah berapa jenis sudah? Mangga misalnya, berapa jenis mangga? Sampai kesel dihitung karena saking banyaknya. Bahkan sering kita nemu mangga, tanya ini namanya mangga apa? Nggak ngerti. Penjualnya aja nggak paham. Namanya apa ya? Pokoknya disebut sak-sae. Itu saking banyaknya buah-buahan di Indonesia, nikmat Allah. Disebutkan pohon kurma itu karena punya fadilah yang khusus, maka disebutkan secara khusus. Maka kita orang Jawa jangan kemudian menganggap Allah melebihkan orang Arab. Pohon-pohonnya orang Arab disebut, pohon Jawa nggak disebut. Kenapa yang disebut pohon kurma? Kok tidak misalnya talok? Nah, talok itu fadilahnya apa? Bandingkan dengan kurma. Sabda Nabi SAW tentang kurma, beliau mengatakan inna minas syajari syajaratan, ada pohon la yasqutu waraquha, tidak berguguran daun-daunnya, wa innaha mithlul muslim, dia ini seperti orang muslim. Maksudnya semuanya berguna, dari akarnya sampai ujung atasnya berguna, bisa dimanfaatkan. Nah, itu perumpamaan pohon kurma, seperti orang muslim. Orang muslim juga begitu. Orang muslim jadi ustadz berguna, jadi rakyat berguna, jadi presiden berguna kalau muslimnya benar-benar ya. Jadi guru berguna, jadi murid berguna, jadi Pak RT berguna, jadi Pak RW berguna. Apapun, jadi apapun berguna. Itu orang muslim. Nah, pohon kurma kayak begitu itu. Bagian-bagiannya semuanya berguna, tidak ada yang memadharati. Kalau talok, panjenengan lihat berapa pohon talok ini menggugurkan daun-daunnya.
Pagi udah disapu, siang sudah banyak, sore banyak lagi, susah. Makanya di kampung saya namanya Gang Talok 1, itu taloknya sudah punah. Kenapa? Orang-orang kesel, nyapu terus, akhirnya taloknya dibantai. Padahal anak-anak saya senang itu Pak, talok. Nah, gara-gara dibasmi taloknya, nah, sudah anak-anak jadi tidak dapatkan buah talok lagi. Makanya saya tanam talok di atas rumah saya, supaya nanti bisa diambil oleh anak-anak. Allah mengatakan wal habbu, dan biji-bijian, dzul asfi, yang memiliki daun-daunan, war raihanu, dan raihan. Raihan itu adalah tanaman-tanaman yang wangi, misalnya kemangi, nah itu raihan. Yang dimaksud biji-bijian memiliki daun-daunan itu adalah misalnya seperti padi. Padi itu kadang-kadang pada tangkainya, kadang-kadang ada pohon yang melilit dengan daunnya. Daun itu bukan dari pohon padi, tapi dari pohon lain. Demikian juga pohon yang besar-besar seperti itu kadang-kadang. Ada pohon mangga, tiba-tiba di tengah-tengahnya ada daun-daun yang melilit. Nah, maka itulah yang dimaksud sebagai al-asfu, yaitu daun-daun yang melilit pada tangkai-tangkai dari biji-bijian ini. Itu semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka dengan nikmat-nikmat Allah Rabb kalian berdua, tukadziban, kalian mendustakan. Jadi Allah bertanya kepada jin dan manusia, nikmat Allah apalagi yang kalian dustakan? Tidak bisa kita mendustakan nikmat Allah. Kita ditanya, yang memberi mata kita siapa? Pasti kita mengakui Allah. Mau jawaban apa lagi? Tidak ada jawaban yang lain. Kita diberi oksigen oleh Allah, bisa bernafas, sehat, nyaman. Siapa yang ngasih? Allah. Ada satu cerita yang sangat bagus sekali di dalam tafsir Sunan At-Tirmidzi yang menunjukkan jin itu lebih perasaan daripada manusia, sehingga lebih bagus jawabannya ketika dibacakan surat Ar-Rahman oleh Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan ceritanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, ala ashabihi, kepada sahabat-sahabat beliau. Faqara'a alaihim surat Ar-Rahman, lalu membacakan kepada sahabat surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Maka para sahabat semuanya diam mendengarkan. Maka Rasulullah bersabda, laqad qara'tuha 'alal jin, saya sudah membacakan surat Ar-Rahman kepada kelompok jin, lailatal jin, pada malam jin, yaitu malam ketika Nabi dakwah sama jin. Fakanu ahsana mardudan minkum, mereka lebih bagus jawabannya daripada kalian. Kalau kalian dibacakan cuma diam. Kuntu kullama ataitu ala qaulih, setiap kali saya membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang ini diulang sampai 31 kali. Itu selalu qalu, para jin menjawab, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu, tidak ada sesuatu pun nikmat-nikmatmu wahai Allah yang kami dustakan, maka hanya milikmu segala puji. Ini para jin menjawab pertanyaan Allah ketika mendengar bacaan Quran seperti ini. Karena itu disunahkan kalau kita sedang membaca Quran, ditanya oleh Allah, kita berikan jawaban. Tajawub ma'al Quran, menjawab pertanyaan-pertanyaan Quran. Ini kan pertanyaan nih, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita jawab, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Wah, ini jawabannya panjang, susah. Nah, baik, kalau terlalu panjang, saya sampaikan jawaban Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, la bi ayyiha ya rabbi, tidak ada satupun nikmat wahai Rabb yang kami dustakan. Nah, maka setelah kita membaca fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban, boleh kita membaca la bi ayyiha ya rabbi. Baik, supaya terkesan mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. La bi ayyiha ya rabbi. Nah, kita menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah mengatakan, khalaqa, Allah menciptakan al-insan, manusia, maksudnya Nabi Adam, min salsalin, dari tanah yang kering, kal fakhari, seperti tembikar. Jadi asal muasal manusia diciptakan dari tanah, tanahnya kering seperti tembikar. Tembikar itu kayak kreweng niku, cuilan apa namanya, genteng, nah itu tembikar. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa penciptaan Nabi Adam itu dari segala lapis tanah. Innallaha khalaqa Adam, Allah ciptakan Nabi Adam min qabdatin qabadaha, yang satu genggam Allah genggam, min jami'il ardi, dari seluruh macam tanah. Maka manusia ada yang kulitnya putih, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sifatnya itu gampangan, ada yang susah, ada yang jelek, ada yang baik, ada yang tengah-tengah. Nah, itu sesuai dari asal muasal penciptaan kita. Kalau kita diciptakan dari batu cadas misalnya, nah sifat kita nanti orangnya keras, kasar, Tapi kalau kita sifatnya lunak, mungkin diciptakan dari apa? Lempung-lempung, nah, sehingga lunak, lembut orangnya. Nah, itu sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa khalaqal janna, dan Allah menciptakan jin, mim marijin, dari api yang murni. Marijin, dari sesuatu yang murni, min narin, dari api. Jadi api yang murni. Jadi api yang tidak ada apa? Tidak ada hitam-hitamnya, tapi murni api, khalis, yang murni. Al-jan itu adalah bapaknya para jin. Jadi pada dua ayat ini Allah bicara tentang dua nasab. Nasabnya manusia dan nasabnya jin. Nasabnya manusia muaranya kepada Nabi Adam. Nasabnya jin muaranya kepada Al-jan. Al-jan itu siapa? Bapaknya para jin, disebut jan. Nah, maka bedanya jin dengan jan apa? Jin itu keturunannya, jan itu nenek moyangnya atau bapaknya. Itu sama dengan Adam dengan anak Adam. Adam itu bapaknya, anak Adam ya kita keturunannya. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, khuliqatil malaikah min nur, malaikat diciptakan dari sinar, jan diciptakan dari api yang murni. Adapun Nabi Adam diciptakan dari sesuatu yang sudah diceritakan kepada kalian, yaitu dalam Al-Quran. Kemudian Allah bertanya lagi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita jawab, la bi ayyiha ya rabb. Wallahu ta'ala alam bissawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.